Jadi, mmm, tim kecil banget, habis itu kita bertumbuh sampai 4.000, 5.000 orang gitu ya. Setelah 8 tahun move ke corporate, Indosat, BTW di Tokopedia setengahnya itu sebagai web designer, terus bangun tim desain, tapi di 4 tahun terakhir sebenarnya gue jadi product manager gitu. Terakhir di tim logistik, tapi sebelumnya ya semuanya lah gitu ya, karena waktu itu belum banyak orang. Salah satu produk yang fenomenal waktu itu menurut gue di tim logistik, ngawinin Gojek dan Tokopedia gitu. Kurir instan pertama kali di e-commerce. Jadi dulu alhamdulillah berkesempatan ngegarap itu sebagai PM gitu ya. Terus ke Indosat jadi PM juga, heading the product. Terus setelah setahun sadar bahwa kayaknya dunia gue di desain gitu ya. Terus ditawarin Gojek masuk 4 tahun sekarang udah di Gojek heading the design team gitu. Jadi mungkin sekilas tentang perjalanan karir di situ, mungkin kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh nanti. Balik ke proses product discovery ya, mungkin yang gue bisa share adalah karena dulu gue mulai, mungkin termasuk yang awal-awal ya, karena waktu itu di Indonesia belum banyak apa ya bilangnya, mentor atau kelas ataupun orang yang bisa ditanya tentang web design gitu. Jadi gue pure googling gitu ya, googling terus beli buku. Terus dulu juga foundernya Tokopedia sering kayak beli buku dari luar karena gue nggak pernah punya akses gitu ya. Dia beliin gue magazine atau buku, terus datang ke meja gue, terus drop aja gitu buku di meja gue, terus cabut gitu. Itu terus gue baca dan ya belajar otodidak. Proses product discovery saat itu simply Tokopedia kan baru banget setahun ya waktu itu ya, baru banget setahun, terus masih kecil banget gitu dari segi transaksi, dari segi traction, dari segi tim. Bayangin kita cuma 7 orang, gue orang ke-7 gitu ya. Yang kita lakukan adalah yang pertama, ini gue cerita sedikit historinya Tokopedia dibangun ya, mungkin bisa kasih inspirasi juga. Jadi intinya si Pak William ini melihat adanya gap antara needs-nya si user sama situasi yang saat itu ada. Jadi waktu itu singkat cerita si William ini admin di salah satu forum semacam Kaskus gitu ya, tapi lebih old school lagi, gue sampai lupa namanya. Dia jadi admin, terus ada yang komplain sama dia gitu. Gue kemarin ada nemu tweet gitu, terus gue beli handphone tapi dikirimnya batu bata gitu. Gimana nih, tanggung jawab dong gitu kan. Terus William di situ kan, oh ternyata ada orang yang make si forum ini buat jual beli gitu ya. Needs-nya adalah jual beli, tapi pain point-nya adalah nggak ada yang menjamin keamanan gitu kan. Jadi disitulah dia mulai mikir, oh gimana ya gue cara mempertemukan needs sama menjawab pain points dari orang-orang yang sebenarnya mau jualan, tapi maunya jualan yang aman gitu. Terus dia sempat kuliah, terus sempat kenal sama foundernya yang satu lagi, dan sempat kuliah di luar juga. Ketemulah konsep marketplace gitu. Jadi Tokopedia adalah marketplace yang menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan transaksinya dijaga aman. Karena barang udah sampai, udah ada buktinya, baru duitnya kita lepas ke penjual gitu kan. Jadi mungkin kalau gue bisa lihat, yaitu product discovery juga ya di sisi William gitu. Dia nggak mungkin waktu itu belum punya ilmu tentang research, belum punya tentang segala macam product development, tapi intinya dia cuma mikir gimana cara gue bisa solve masalah si user gitu. Dan gue minimal gue tahu si user ini adalah orang yang mau jual beli gitu, orang yang mau jual beli tapi di guarded dengan aman dan nyaman gitu kan. Makanya kalau ini nggak banyak yang tahu, slogannya dulu Tokopedia adalah jual beli online aman dan nyaman gitu. Terus sekarang berubah lah, jadi mulai aja dulu dan seterusnya.
Itu pas di awal tuh, itu di fase William. Nah, pas di fase gua masuk ngegantiin William sebagai web designer gitu ya. Jadi dia web designer, foundernya adalah engineer, tapi dia cari orang buat gantiin dia jadi web designer supaya dia fokus jadi CEO gitu kan. Nah, salah satu project pertama gua adalah homepage-nya Tokopedia gitu. Yang gua lakukan adalah satu, karena waktu itu nggak punya ilmu tentang UX, nggak punya ilmu tentang research, yang gue perlu tahu adalah goal kita nih mau kemana sih gitu. Jadi goalnya waktu itu penting banget nih buat satu, gue sebagai employee dan gue mau understand the company itu mau kemana gitu. Waktu itu ada some set of goals gitu ya untuk gue mau redesign si homepage-nya Tokopedia gitu. Menurut si William, homepage-nya yang sekarang ini udah nggak nge-cater kebutuhannya si usernya gitu. Karena masih banyak masalah gitu kan, misalnya kayak kontainernya yang sangat kecil, terus produknya visualnya sangat kecil, terus navigasinya berantakan dan seterusnya gitu. Jadi yang gue lakukan waktu itu, gue bahkan even belum ngobrol ke user, tapi cara gue nge-discover needs-nya si user adalah dengan melihat company lain yang udah jauh di depan kita dari sisi e-commerce, mereka tuh kebutuhan usernya kayak gimana sih gitu, kebutuhan usernya kayak gimana. Jadi saat itu di fase gue awal, gue nggak punya akses ke customer karena gue belum tahu juga, gue baru banget mulai. Tapi yang gue cari adalah, kita kalau sekarang bahasa kerennya desk research gitu ya. Kita cari competitive benchmark, siapa sih e-commerce pemain nomor satunya di Amerika, di Asia, di Eropa itu siapa sih gitu. Terus gue baca tentang usernya kayak gini ya, kebutuhannya di halaman homepage tuh seperti ini, dan gue coba bikin aja gitu. Dan kebetulan waktu itu ya emang intuisinya si William as a founder ya emang tajam banget. Kayaknya mesti bikin ini nih, mesti bikin ini, bikin itu gitu. Dan itu semua based on intuisi. Tapi semakin kita besar gitu ya, semakin mulai banyak yang pakai produknya dan mulai banyak suara-suara kritis, suara-suara pedes buat ini Tokopedia kok gini sih gitu, gini dong gitu kan. Nah itu mulai tuh, banyak ya berarti ya, karena kita udah mulai nambah tim CS, udah mulai nambah tim marketing gitu kan. Itu mulai kedengeran tuh ke kita sebagai desainer, sebagai engineer, sebagai founder. Ternyata ada yang ngomong nih, kok Tokopedia nggak bisa kayak gini, Tokopedia nggak bisa kayak gitu gitu. Contoh paling gampang gue ambil satu, pas pas kita mau enhance produk logistik gitu. Waktu itu gue jadi PM gitu misalnya. Waktu itu kurir kita cuman JNE. Oke, jadi Tokopedia cuman kerjasama dengan JNE. Terus misinya adalah kita mau cari tahu gimana caranya ningkatin experience di logistik itu. Nah, yang gue lakuin adalah gue cari data seller kita, top seller, gue minta tolong engineer buat keluarin data top seller gitu ya. Terus gue call satu-satu dan gue tanya habitnya mereka gitu. Selama ini gue yang selalu gue pakai sampai sekarang, gue biasanya tanya 3 hal. Jadi satu, apa sih yang painful selama ini di experience lo, pain points gitu kan. Sekarang kita bilangnya pain points. Pain points itu sebenarnya apa experience yang nggak enak sebelum, during, sama sesudah lo pakai produk kita gitu. Itu gue by phone. Jadi terus jawabannya gue catat. Terus yang kedua, goal lo sebenarnya apa sih gitu buat transaksi di Tokopedia. Jadi gue di situ gue nemuin, ternyata ada seller-seller yang ngirimnya barang-barang kecil. Ada ternyata seller yang butuh kurir yang kargo yang gede karena barangnya gede-gede gitu. Ngirimnya mesin cuci, torrent, dan seterusnya. Terus gue capture ideas. Jadi tadi pain points, goals, dan ideas. Oke Pak, kalau misalnya kita bisa improve terkait logistik, pengiriman gitu ya. Nih seller nih ditanya,
lu ada ide nggak sih gitu. Ya udah keluar tuh ide-ide, oh ternyata kita harus nambah jumlah partner logistik, kita harus ada fitur custom logistik karena misalnya ada seller-seller yang mau ngirim pakai kurir pribadinya dia gitu, karena dia cuma serve like 10 kilometers from the shop gitu ya, tapi dia nggak mau pakai kurir yang komersil karena mahal banget, jadi gue pengen pakai kurir gue sendiri gitu. Nah jadi di situ singkat cerita yang mau gue sampaikan adalah produk discovery-nya berkembang, tapi intinya sebenarnya sama gitu. Lo mesti satu tahu user lo siapa. Kalau kita sekarang bilang demografinya gitu ya, demografi personanya seperti apa. Terus untuk spesifik user itu, misalnya seller tadi, itu kan seller. Tapi kan seller ada spesifik ya, ada seller yang tipe A, tipe B, tipe C. Kalau di case gue tadi, tipe yang pengirimannya masih sedikit, masih kecil, sama yang udah mainnya skala besar gitu kan. Nah, di masing-masing segmen itu, kita mesti tahu what exactly they need gitu. They needs, kebutuhannya apa, sama pain points-nya apa gitu. Jadi, dan masuk Gojek ya sebenarnya kurang lebih semua berkutat di situ sih, karena kalau teman-teman mungkin udah pernah tahu design thinking gitu ya. Sebenarnya kan intinya adalah ya lo mau bikin sesuatu untuk user, berarti kan lo harus tahu usernya siapa gitu. Kalau lo nggak tahu usernya siapa ya lo berarti lo bikin untuk siapa gitu kan, lo nggak tahu gitu. Pertama lo harus tahu untuk siapa. Yang kedua, kalau lo udah tahu dia siapa, lo mesti tahu apa kebutuhan dan pain points-nya dia gitu. Once lo udah tahu, then you're trying to bikin solusi gitu kan. Bikin solusi, apa lo bikin solusi langsung lo rilis? Most likely enggak, karena ya lo harus ngabarin dulu tuh ke user yang tadi gitu. Gue ingat dulu di Tokopedia kita sering banget manggil si top seller, karena kita percaya top seller ini represent suara seller yang impactful buat bisnisnya Tokopedia gitu ya. Jadi kita sering panggil, dulu kita formatnya suka FGD gitu. Kita bikin meet up, terus kayak benar-benar kita one on one tanya-tanya gitu. Gimana Pak penjualannya, terus apa kesulitan lo sekarang? Oh sekarang ada kompetitor baru ya, apa yang lo suka dari kompetitor baru gitu. Jadi benar-benar trying to find, karena mereka care gitu, mereka care sehingga mereka banyak kritik gitu kan. Gue juga dulu capek banget dengerin kritik, kayak dengerin input pedes banget gitu kan. Tapi ya that's the way to do it gitu. Lu mesti understand mereka, tahu kebutuhan dan pain points mereka, dan pas lu punya solusi ya lu tes dulu gitu. Jadi dulu pas redesign home ke sekian kalinya, kita kasih lihat dulu, benar-benar kita present, Pak ini nanti kayak gini kurang lebih. Di situ dibantai bisa-bisan gitu kan. Tapi ya itu yang kita sebut di zaman sekarang usability testing gitu. Jadi itu sih yang mau gue sampaikan. The terms, the jargons different from time to time, tapi esensinya sebenarnya sama gitu. Kurang lebih gitu. Sorry kalau kepanjangan. Monggo Mas Bani. Oke, siap. Apa-apa loh, kita mau betah dengerin Bang Dri ngomong ya. Jadi intinya skill set sama mindset, mungkin mindsetnya sama, skill setnya berubah pelan-pelan, tool setnya yang setiap zaman pasti akan berubah terus ya. Oke, sip, menarik. Kita langsung ke pertanyaan aja gimana nih Bang? Ayo, let's go. Oke. Terus di jadwal kan sebenarnya sampai jam 19.15 ya. Kalau misalkan teman-teman sampai 19.30 aman nggak? Bang Tri juga aman nggak? Aman. Mau sampai jam 9 juga ayo. Oh jangan, kemalaman. Ya, sampai 19.30 aja. Siap. Kita bahas nih gue udah coba ngelihat kira-kira 20.30 maksud lu? Oh iya, 20.30. 19.30 mah udah lewat ya. Atau 19.30 besok. Nih gue udah tanda-tandain ya yang apa namanya, yang banyak di vote. Coba kita bahas dari yang paling kiri atas dulu aja ya sampai ke sana. Berarti gue follow Bani aja ya? Iya silakan. Nih jadi ada tema-temanya udah gue kelompokin. Yang pertama itu bentuk proses discovery berdasarkan bisnis perusahaan. Coba kita lihat ya, apakah bisa jadi ada benang merah atau ada pertanyaan yang mungkin sangat beda gitu ya. Ini pertanyaan pertama, kalau perusahaan saya B2B, proses discovery-nya gimana yang ideal? Apakah bisa sama kayak B2C? Oke.
Kalau tipenya project, apakah sebenarnya bisa juga nerapin step product discovery ini? Karena biasanya orientasinya langsung ke solusi, fitur yang mau develop udah di step awal, tanpa ada reason why yang clear, dan impact-nya flow atau scope berubah jauh dari origin, action value. Terus ada lagi, pada rapid product development dengan sifat produk eksperimental, apakah terdapat perbedaan pada tahap product discovery? Habis itu bisa share best practice product discovery, tapi buat produk inovasi. Tipikal produk yang kadang-kadang usernya sendiri nggak ada bayangan. Oke. Ini berarti intinya ada ini ya, apa namanya, ada B2B, B2C, kemudian proyekan nih B2B juga kali ya. Proyekan ya. Terus ada juga yang sifatnya eksperimental, tuh jadi ada 3 tuh Bang. Ada B2B, B2C, sama eksperimental. Gimana menurut Abang? Oke. Gue coba jawab based on sepengetahuan gue ya, karena gue nggak pernah kerja juga di B2C. Cuman dulu, ini gue jawab yang B2C dulu ya. Dulu pernah dipanggil ke Ralali, mungkin ada teman-teman yang tahu Ralali. Itu kan bisnisnya B2C ya. Mereka, kok B2C? B2B gitu. Terus gue dipanggil untuk share karena sesama e-commerce, investornya juga sama, Tokopedia dan Ralali gitu ya, ada salah satu investor yang sama, jadi gue dipanggil buat sharing. Nah, yang gue sharing simply tentang proses development atau proses product discovery di Tokopedia gitu. Dan sebenarnya ya menurut gue yang bikin beda adalah ya si usernya gitu. Kalau untuk B2C ya usernya, kalau di sisi gue waktu itu di Tokopedia, usernya adalah si merchant dan juga buyer, karena itu user yang kita serve dari sisi kiri, sisi kanan gitu ya. Kalau B2B ya mereka usernya ya simply business gitu kan, business and business gitu. Nature-nya mungkin berbeda, tapi simply yang kayak tadi gue bilang tadi, secara proses harusnya sama aja. Lo harus benar-benar reach out ke user lo gitu. Usernya adalah si B2B gitu kan, business to business. Apa sih sebenarnya kendala mereka? Apakah misalnya contoh, gue ambil contoh yang bodoh aja ya, gue nebak aja nih. Misalnya kalau B2B kan dia butuh permodalan yang lebih besar misalnya. Dia butuh tools accounting yang lebih advance. Dia juga butuh misalnya proses administrasi yang berbeda dengan orang yang tinggal jual, misalnya gue jual gantungan kunci gitu Tokopedia versus gue impor alat kesehatan misalnya. Itu kan beda gitu ya, needs dan pain points dan goals-nya mereka tuh berbeda gitu. Tapi kalau kita ngomongin fase ya sebenarnya sama aja gitu. Dan pas gue share waktu itu di Ralali juga ya mereka relate banget gitu, kayak oh iya kita juga somehow doing some part of this, tapi ya ada beberapa yang kita bisa pelajarin dari Tokopedia, tapi intinya ya lo benar-benar kenalin si usernya gitu. Jadi basic format user discovery di design thinking, di double diamond, di mana lo benar-benar define dulu nih kita goalnya mau kemana. Ini mungkin nyambung ke yang tipenya project ya, karena gue juga selain nih bocoran dikit, lagi bangun juga si agency gitu ya, si Insan Studio ini. Jadi gue ada si sekolah experience design, si Insan Design, tapi lagi mau coba rintis juga si Insan Studio, dan kita emang ada beberapa klien, dan ini bisa gue anggap ya this is projects gitu kan, bahwa gue ngerjain website, gue ngerjain branding, tim gue ngerjain website dan branding gitu. Di situ sama product discovery. Mungkin yang membedakan adalah ya tidak bisa se-exhaustive. Misalnya gue di Gojek nih, kalau kita mau ngapa-ngapain yang 0 to 1 project, misalnya ada foundational research gitu, kita mesti tentuin dulu segmennya siapa, bisnis objektifnya siapa, terus dari bisnis objektif kita turunin lagi ke research objektif kita turunin lagi ke discussion guideline, apa yang mau kita tanya gitu. Misal bayangin dulu Gojek nggak punya fitur beli pulsa online gitu ya, terus kita mau bikin, nah itu kan
kita mesti nentuin dulu bisnis objektifnya apa nih. Bisnis objektifnya adalah untuk mengetahui apakah viable buat bikin jual pulsa online di Indonesia gitu kan. Nah itu sama tim research ditranslate, oke, dan gue harus ngelakuin research yang objektifnya adalah menjawab apakah apa aja pertimbangan user gitu ya kalau dia mau beli pulsa secara online misalnya gitu, atau apa insights yang mereka butuhkan, yang mereka harapkan dari adanya jual pulsa online misalnya. Itu namanya research objektif. Nah nanti dari research objektif itu kita turunin jadi research questions gitu. BTW ini kita pelajarin semua di kelas apa namanya research dan kelas pohonnya insan desain. Jadi secara runut dari objektif bisnis, dari research objektif sama kita bikin questions. Nah nanti questionsnya itu kalau dijawab dan lo menjawab, oke, ini nih hasilnya, dan itu bisa menginfluence apa namanya bisnis objektif gitu. Nah balik lagi ke tipe project, kalau setiap misalnya gue ketemu sama klien atau tim gue ketemu klien, ya itu nggak mungkin langsung ke solusi sih gitu. Ya bisa aja kita langsung ke solusi. Misalnya gue nebak-nebak ada brand yang mau bikin apa gitu, terus gue nebak-nebak gitu kan. Tapi cost kalau lo nebak dan lo bikin solusi dan ujung-ujungnya impact atau yang lo bilang flow-nya berubah jauh dari ekspektasi si klien, itu kan lo buang-buang waktu gitu ya. Kayak cepet tapi semu banget di awal. Padahal kalau lo validate lagi, oh ternyata ada yang miss nih gitu. Jadi ya mendingan benar-benar kita educate klien bahwa oh Bapak mau bikin branding ya gitu, dan tolong nih luangin waktu untuk jawab beberapa pertanyaan yang kami punya gitu. Nah biasanya kalau di project branding kita tanya bisnis lu tuh tentang apa gitu, terus dalam waktu beberapa tahun mendatang lu tuh bisnis lu mau jadi apa sih gitu. Nah itu kita mau cater goalnya dia tuh, kayak apa sih mereka kebayangnya mau jadi apa sih gitu. Terus selama ini kompetitor apa yang lo lihat apa namanya saingan lo gitu, itu kita buat tahu, misalnya SWOT analysis gitu ya, strength, weakness dan seterusnya. Terus kita tanya juga referensi gitu, kayak lo tuh misalnya mau bangun car wash, lo mau yang jadi kayak siapa sih gitu, dan seterusnya. Kita tanya pertanyaan yang bisa jadi modal kita ngebikin konsep gitu. Mungkin ini gue bisa sedikit nih, sering banget gue sampein di kelas insan design gitu ya. Di bukunya Erika Hall itu, si Just Enough Research itu, ada 10 item yang harus lo kulik untuk lo tahu ngediscover si user ini maunya apa sih gitu. Nah, diantaranya yang paling sering gue pakai tuh tadi 3 yang gue sebutin. Jadi barriers, which is pain points, 2 goals-nya, motivation-nya dia mau kemana. Karena gue selalu percaya kalau kita mau bikin sesuatu, kita harus tahu end goal-nya nih mau kemana sih gitu. Kalau kata Stephen Covey kan begin with the end in mind gitu ya, si bukunya 7 Habits of Highly Effective People. Begin with the end in mind. Lu mesti kulik nih, dia nih end goal-nya mau jadi apa sih gitu. Misalnya gue waktu itu ngerjain website untuk, gue mau jadi pusat pakaian muslim pria di Indonesia gitu, mau jadi top of mind. Gue tahu tuh goalnya gitu kan. Oke, dan gue tanya lagi, dan sekarang pain points lu apa gitu. Kita tanya pain points-nya. Terus sekarang lu ada ideas, kebayang apa gitu. Jadi pain points, needs, ideas. Pain points, needs, ideas. Itu yang paling paling minimal lah lo tanya. Tapi di buku ini yang Bani ilustrasikan di sini, itu ada 10 gitu. Jadi kalau lo mau discover masuk ke otak user lo, itu lo bisa nanya 10 macam hal. Gitu sih. Terus balik lagi bentar. Itu jadi kemarin juga pas kita meet up desain di Insan Space, banyak yang ngomong gini juga, kayak saya agency, terus kalau di proses kita itu ada PM-nya yang ketemu sama kliennya, terus nanti PM-nya balik ke kita tim desain buat ngejelasin kliennya mau apa. Tapi pas kita bikin
kadang atau sering kali nggak sesuai sama yang dimau klien gitu. Terus gue bilang, pas ketemu klien desainernya ikut nggak gitu? Terus mereka bilang enggak gitu. Nah, menurut gue itu juga satu kunci dari product discovery yang sukses menurut gue. Jadi gue dulu datang sebagai web designer di Tokopedia, gue nggak punya PM gitu ya. Bahkan di 2014 gue yang nge-pitch ke William, gue nge-pitch, gue hasil googling gitu ya, William ada nih role namanya product manager gitu. Tugasnya menjembatani antara user dan development team. Terus kata William, wah oke nih Tri, oke, yaudah lo duluan deh jadi PM, cobain gitu. Jadi gue menggali kuburan sendiri waktu itu ya. Jadi PM, nah intinya pas doing product discovery, si orang-orang yang actually terlibat itu sebenarnya akan sangat oke kalau lo involve juga, ketemu langsung sama usernya gitu. Makanya gue kalau pribadi kalau di Gojek, di Tokopedia, setiap kita mau ketemu seller, ketemu driver, misalnya gue dulu di tim driver ya, sekarang gue di tim food, itu gue nggak boleh ngandelin tim research, gue nggak boleh ngandelin tim sales doang, gue harus benar-benar sekali atau 2 kali, misal dalam beberapa bulan gue harus ketemu user gitu, supaya gue dengar sendiri. Karena biasanya kalau misalnya tadi ya, kita ambil contoh agensi yang tadi, si project manager doang yang ngomong ke klien, terus habis itu setelah briefnya udah selesai, ada MOM-nya terus di-share ke desainer. Nah itu biasanya pas PM-nya ngobrol ke user, itu ada angle-angle yang dia nggak bisa lihat dibanding seorang desainer gitu. Jadi perspektif PM, desainer itu nggak 100% sama. Bisa aja pas lu misalnya ngulik lagi pertanyaan, desainer ada kebayang nih, gue mau nanya ini nih kayaknya nih, supaya bantu decision desain gue gitu. Nah biasanya kalau gue di Gojek, kita kalau ngelakuin research atau user atau problem discovery, itu pasti desainer pairing sama researcher gitu. PM juga ikut, itu ideal banget. Jadi PM, misalnya PM pun ada di luar gitu kan, non Indonesia, kita benar-benar maksain banget researcher yang moderasi, desainer yang taking notes di FigJam kayak gini gitu ya, as we speak, sama ada translator yang menerjemahin buat si PM, jadi PM-nya nonton di belakang gitu. Jadi penting banget menurut gua di fase product discovery, ya orang yang nge-craft solusinya juga ikut di fase product discovery gitu. Oke. Ya, mungkin sampai situ dulu. Ya. Ada yang mau ini ya, ada yang mau najemin gitu atau belum clear jawaban gue? Iya, gimana? Ada yang mau nanya dulu nggak open mic? Paling gue mau bantu summarize kali ya Bang. Berarti dari B2B, B2C, ataupun sifat eksperimental sebenarnya prosesnya sama aja. Cuman tergantung dari kebutuhan dari tiap bisnisnya gitu kan. Makanya tadi gue kalau pengen sum up, sebenarnya yang ditulis di bukunya Eric Ries itu Lean Startup cukup helpful sih, walaupun kelihatannya kayaknya ini banget ya, apa namanya, sederhana banget, learn, build, sama measure. Cuman menurut gue itu ketika kita apply proses discovery dan delivery ke dalam mindset learn, build, dan measure, akhirnya jadi gampang gitu. Jadi misalkan kita berada di organisasi yang memang bisnis driven banget gitu. Oke, kita harus bikin produk ini, ya udah, mulainya dari build dulu gitu. Build, kemudian lempar ke market, nanti kita measure gimana nih animonya gitu. Oh, animonya ternyata kurang, ya udah kita learn kira-kira arahnya kemana marketnya gitu. Sama, dan kayak gitu. Mungkin gue mau nambahin juga yang si rapid product development ini ya, yang sifatnya eksperimental. Gue kan ceritanya sekarang pindah ke consumer facing products gitu juga ya di Gojek, dan emang ada beberapa yang sifatnya eksperimen banget gitu. Jadi kita apa namanya, karena kita mau coba cepet gitu ya, cepet dapetin insights, kita coba cari project-project yang bisa di eksperimen dengan effort desain yang sangat kecil gitu ya, yang kita bisa jalanin 2 minggu, terus kita coba analisa hasilnya setelah itu gitu. Misalnya contoh di GoFood, kalau teman-teman buka GoFood sekarang atau misalnya tadi pagi gitu ya, teman-teman bisa lihat ada satu shortcut atau tile yang terkait meal time gitu. Jadi yang mau kita tes adalah apakah dengan ngasih shortcut
yang kontekstual sesuai jamnya. Jadi misalnya kalau pagi kita kasih lihat gambar bubur gitu, kalau siang kita kasih lihat gambar ayam, kalau malam kita kasih lihat gambar sate misalnya. Nah itu apakah meningkatkan click through rate atau CTR yang ujung-ujungnya meningkatkan complete orders gitu kan. Jadi hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakuin quick dan kita udah tahu bener bahwa matriksnya adalah CTR, matriksnya adalah completed order, terus kita juga tahu effortnya nggak perlu app release gitu ya, nggak perlu cuman perlu eksperimen A/B test tentang si ilustrasi dan copywritingnya. Nah itu kita eksperimental tuh sifatnya. Jadi kita ngediscover insights based on hipotesa yang kita tes melalui si A/B testing gitu. Jadi kita nggak ke route, oh kita cari dulu segmentasi user, kita tanya dulu kalau siang lu mau makan apa, pagi mau makan apa, enggak. Tapi kita coba lihat data gitu ya, based on data, terus kita define experimentation-nya, kita define tuh eksperimentasinya nih, scope-nya seperti apa, butuh waktu berapa lama, terus nentuin pemenangnya kayak gimana gitu. Misal kayak, oh kalau ada uplift tuh maksudnya ada increase di completed orders sekian persen, dan eksperimennya berarti berhasil gitu. If not, then ya udah balik ke yang awal gitu. Jadi proses what do you call it, experimental product discovery atau product solutioning atau innovation ya bisa di se-level itu juga gitu. Nggak melulu prosesnya yang kayak tadi gitu, start from the user. We actually start from the users as well, tapi nggak yang terjun nanya langsung ke user, tapi kita lihat habit datanya gitu karena kita punya data dan kita coba berhipotesa gitu. Gitu sih kurang lebih, mudah-mudahan ngejawab ya. Yap, oke. Sip, thank you. Ini ada yang raise hand, Mas Ibnu, mungkin bisa coba di chat dulu ya Mas, karena masih ada beberapa pertanyaan yang perlu diprioritasin nih. Ya, gas. Kalau misalkan kita ada waktu, boleh open mic. Sip, kita lanjut dulu yang kedua, yaitu tahapan discovery. First thing first, activity apa yang mesti dilakuin dalam proses product discovery? Ada paten khusus atau tergantung kebutuhan aja Mas gitu. Terus ada lagi lihat dari bisnis baru ke user, atau lihat dari bisnis baru ke user, atau dari user baru ke bisnis. Pernah jalanin kali ya, pernah jalanin sprint di produk discovery dan development secara paralel, minta tips dan triknya. Oke, kapan harus ngelakuin product discovery? Ya udah, ini intinya step by step ya, tadi kurang lebih udah dijelasin sama Bang Tri. Mungkin gimana Bang, mau ditambahin atau gimana? Buat coba ini ya, ambil angle, misalnya bayangin kita di satu company, terus kita mau menuju 2024 gitu ya, terus pertanyaannya apa yang harus kita bikin gitu kan. Kalau di company sekarang dan sebenarnya di Tokopedia juga gitu ya, gue termasuk tipe desainer yang nggak bisa berdiam diri aja untuk nungguin dari bisnis dan dari produk maunya apa gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau ngikutin Insan Design, kemarin gue posting tentang desainer jadi apa kalau istilah lo Ban? Apa tuh? Factory. Oh, feature factory. Feature factory gitu ya. Jadi kayak bisnis dan produk udah punya list, udah didiskusiin semua, oke kita udah tahu mau bikin ini, baru kita panggil desainer gitu kan untuk nanya ini butuh desainer apa enggak. Nah, gue mencoba untuk, nih gue jelasin proses yang lebih elaborated dari postingan gue yang di Insan Design ya. Jadi intinya sebelum kita masuk ke quarter atau masuk ke semester, itu proses product discovery gitu. Nah, apa sih yang dilakuin? Intinya H-2 atau H-3 bulan, gue biasanya mulai gerilya nih, mulai nanya-nanya ke orang-orang untuk yuk udah mau semester 1 2024 nih, kita siap-siap yuk gitu. Jadi di setiap tim itu gue encourage buat, gue sampai bikin playbooknya gitu ya, how to doing the product discovery, atau kita sebutnya ya, roadmap planning workshop. Jadi di fase awal adalah discovering
dan prioritizing problem gitu. Karena kalau di company yang udah mature sebenarnya masalah udah banyak banget gitu ya. Dari sumber-sumber masalahnya itu dari app reviews, lu bisa lihat dari customer care, laporannya mereka tiap pekan gitu kan, pasti ada top issues dari customer care, dari mulai sosial media, dari mulai telepon, email, dan seterusnya gitu. Terus bisa juga dari pas tadi research gitu, jadi tim research ngelakuin apa, dia nge-discover, misalnya kita kalau di Gojek kita suka bilang user immersion, jadi tim research itu datang ke user, terus based on journey-nya dia, misalnya gue pembelinya GoFood gitu, dari mulai lo search barang, search GoFood, sampai search ketemu produknya, sampai lo beli, sampai lo bayar, apa sih sakitnya, tadi gue bilang pain points-nya, goals-nya, ideas gitu, apa sih yang bisa kita cari di situ. Nah, tadi gue bilang ya, jadi ada problem discovery itu kita ambil semua problem dari semua resources tadi, terus kita kumpulin orang rame-rame buat doing prioritization of the problems gitu. Jadi semua stakeholders, PM, engineer, business, design, dan seterusnya, kita bikin konsep atau framework sedemikian rupa sehingga kita bisa nge-list down all the problems, identify all the problems, dan kita coba prioritize gitu. Biasanya yang kita doing quick prioritizations, kita tanya buat diri kita sendiri, ini impact ke usernya seberapa besar sakitnya kalau kita nggak kerjain gitu. Yang kedua, ini kalau kita lakuin akan bring benefit seberapa banyak sih buat bisnis gitu. Karena kalau product designer, dulu gue terms UX designer itu kan ya user experience designers gitu. Cuman kalau terms product designer itu seakan-akan ya lo benar-benar serve dua dunia gitu, satu bisnis, satu user, jadi 50-50. Nah, jadi di proses problem discovery itu semua orang berhak naruh masalah yang mereka temuin. Tim sales boleh naruh masalah yang temuin dari tim merchant misalnya, tim research dan desain bawa dari perspektif users, ada tim produk, ada tim CS, dan seterusnya. Nah, setelah prioritizing problem, dan kita nge-facilitate buat ngediscover solutionnya gitu. Jadi simple lah, kayak yang teman-teman udah pada tahu semua gitu ya. Jadi kalau ada challenge, masalah kita ubah jadi challenge framework sehingga nge-spark orang buat ngeluarin ideas gitu kan. Sebagai contoh misalnya Jakarta macet nih, misalnya lu lagi nongkrong sama teman-teman lu gitu ya, ada yang ngomong Jakarta macet gitu. Reaksi orang-orang di sekitar lo kan Jakarta, ya udah, oke, Jakarta udah oke gitu kan. Tapi kalau dia ngomong gimana caranya bikin Jakarta nggak macet, nah itu lo langsung nge-spark ideas di kepala lo gitu kan. Jadi key-nya adalah setelah lo nemu problem, setelah lo prioritize based on your needs, your goals, then lo rubah si problemnya itu jadi challenge gitu. Jadi tadi Jakarta macet, jangan di situ, tapi ubah jadi gimana caranya bikin Jakarta nggak macet. Nanti setelah itu ada solutioning, orang-orang pada nulis ideas gitu kan, nanti ideasnya itu kita prioritize lagi gitu. Nah, dari situ output dari alignment workshops itu atau product discovery workshops itu adalah list of initiatives yang udah prioritize. Jadi biasa kita mulai P0, P1, P2 gitu ya, priority 0, priority 1, priority 2. Nah, nanti dari situ pun gitu ya, pas kita udah mulai masuk semester, kita sadar bahwa masih ada nih data points yang kita belum punya gitu. Jadi bisa banget di salah satu item dari yang P0 misalnya, kita ternyata kita belum punya input dari merchant atau driver atau dari user tentang hal ini nih gitu. Yuk tim research bantuin dong untuk doing product discovery. Intinya untuk menjawab pertanyaan yang belum kita punya jawabannya gitu. Jadi the cycle of product discovery yang tadi dari skala gede gitu ya, nentuin roadmap di semester atau tahun depan, tapi abis itu masuk lagi ke level projectnya itu sendiri. Jadi cycle product discovery-nya terus masuk ke dalam, ada juga cycle product discovery-nya gitu. Gitu sih
kurang lebih Ban yang apa namanya yang mau gue sampaikan. Terus kalau ngomongin bisnis, oh iya, ini biasanya di company standar kita tied ke OKR gitu, objective dan key results, karena masing-masing company pasti tiap tahun atau tiap semester goalnya beda-beda. Misalnya gue contoh paling gampang, goal kita tahun depan adalah revenue misalnya, atau ada yang mau bikin company-nya low cost gitu. Ada revenue, ada low cost, tergantung. Nah, nanti dari situ biasanya kalau di company atau corporate gitu ya, ngedefine OKR yang big picture-nya, OKR-nya, tapi nanti ada sesi untuk ngasih kesempatan yang bottom up initiatives gitu. Jadi top down initiatives yang benar-benar dari leadership udah mikirin oke, buat revenue kira-kira ini nih strategi besarnya, tapi kita juga dikasih kesempatan buat doing the bottom up initiatives gitu. Nah, yang tadi gue jelasin tuh yang gue ngumpulin tim buat alignment, buat prioritization, nah itu sebenarnya part of the bottom up initiative juga gitu. Jadi somehow nanti ketemu gitu kan. Oke, dari list of ini yang mana nih yang mau kita sikat gitu. Terus setelah list of itemsnya keluar atau inisiatifnya, kita map lagi nih ke OKR-nya gitu. Misalnya OKR-nya adalah increase revenue, ngurangin cost, increase experience, lalala, dan seterusnya. Kita coba mapping tuh. Biasanya gue kalau di kantor, gue doing workshop lagi gitu. Oke, kita udah punya list like 20 or 50 initiatives gitu ya, atau solusi, tapi nggak mungkin kita kerjain semua gitu kan. Nah, gimana caranya yang mana yang dikerjain nih? Sebenarnya kita mapping ke OKR gitu. OKR yang udah di set dan udah ditentuin di company dan di tim gitu. Gitu sih kurang lebih. Terus sedikit aja mungkin yang si sprint, gue pernah di sprint satu tim gitu ya, tim desain 2 minggu pertama, jadi paralel gitu. Jadi tim desain satu sprint, terus abis itu kalau udah kelar outputnya jadi sprint development, terus pas ini udah di pick kita doing another sprint lagi, sprint design. Jadi saling paralel gitu ya. Tipsnya adalah making sure scope di dalam sprintnya sangat-sangat clear gitu. Jadi pas lo lakuin sprint planning, lo mesti benar-benar clear, oke, di sprint design apa aja yang dikerjain dan apa yang akan jadi outputnya, karena outputnya itu bakal jadi input dari sprint development itu gitu. Jadi itu yang kalau model yang paralel gitu ya. Tapi kalau gua sekarang sih di Gojek dan di Tokopedia pas akhir-akhir kemarin, sprintnya nggak sequence gitu sih. Jadi one project ya udah itu satu sprint itu development aja gitu. Karena untuk si desainnya sebenarnya kita udah kerjain even sebelum sprint planning gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya mudah-mudahan dijawab. Oke. Oke, sip. Next ya, ini belum pada ini ya. Mudah-mudahan perutnya masih muat ya. Soalnya dari tadi masuk daging terus. Ya. Yeah. Oke, next ya, problem prioritization. Tips menentukan problem yang tepat dan worth it untuk di-solve. Nah, gimana nih Bang? Ya, ini penting banget nih. Kalau gue balik ke yang tadi sih, selama ini gitu ya, pas ngelakuin facilitation untuk nentuin problem, itu benar-benar lihat dari dua hal, company objectives dan user perspective. Si desain sama research biasanya itu fokus ke point of view user gitu ya, kayak karena kita ketemu user dan kita berasa banget sakitnya gitu kan. Jadi seberapa severe sih sakitnya gitu. Gue punya quick tips, kayak kita kalau lagi ngumpul gitu, lagi doing prioritizations, kita benar-benar buat nentuin quick aja kita doing voting gitu. Tapi votingnya based on variabel yang kita tentuin. Jadi gue biasanya pakai 4 atau 3 variabel. Variabel yang pertama adalah seberapa sakit si masalah ini untuk si user. Yang kedua, seberapa penting si request ini buat si user. Yang ketiga, seberapa benefit ini buat company. Jadi 3 variabel itu, terus kita kumpulin semua stakeholders gitu ya, kita kasih mereka
skor 1 sampai 4. Jadi misalnya ada 20 item, terus against those three variables gitu ya, di kolom, terus masing-masing tuh ada skornya gitu. Jadi ada 10 orang misalnya, oh untuk item 1 nih, pain point 1, menurut gua secara pain point buat user cuma 2 nih. Tapi kalau kita kerjain secara benefit buat company 4 nih skornya gitu. Ini gue ambil dari buku si Value Proposition Design. Jadi quickly doing prioritization caranya kayak gini di beberapa project yang gue lakuin ya, atau di beberapa facilitation. Jadi lu bayangin matriksnya gitu ya di Excel. Jadi sebelah kiri row-nya adalah masalah dan needs, yang sebelah atas kolomnya adalah variabel tadi. Nah, masing-masing item kita kasih skor 1 sampai 4 dan masing-masing orang punya vote-nya gitu. Nanti ujung-ujungnya dijumlahin gitu. Jadi satu item terus masing-masing vote secara tadi impact bisnis skornya berapa 1 sampai 4 dan seterusnya. Terus nanti di vote orang lain ngasih skornya berapa gitu. Jadi nanti simply dihitung yang terbanyak itulah yang secara kasar, oh berarti ini nih yang menurut kita perspektif dari semua stakeholders ini yang paling penting buat dikerjain duluan gitu. Nah itu kalau mau yang model cepat. Nah biasanya kalau kita punya waktu kita doing yang namanya pain point sizing gitu. Nah, pain point sizing ini macam-macam tekniknya, cuman mungkin gue share satu aja. Biasanya kita si researcher-nya ini berangkat ke user. Jadi kita punya hypothesis problem yang harus kita solve, tapi kita mau doing pain point sizing gitu. Seberapa pain nih si item ini gitu. Jadi bisa researcher-nya interview, FGD, bisa kirim survei. Pernah di tim juga, di tim driver kita bikin survei, jadi pertanyaan tuh, simply list yang tadi gue cerita, list of items yang kita mau lakuin, kita jelasin ke user, terus kita suruh survei gitu, kita tanya, kalau skor lu menurut lu ini sakit banget apa biasa aja gitu, jadi nanti ketahuan. Nah itu kalau kita punya waktu yang cukup dan itu ideal banget. Jadi dari internal kita udah tadi yang quickly voting based on variables, tapi di sisi lain ditambah dengan poin dari user gitu. Menurut user ini nih yang paling sakit gitu. Jadi itu kita gabungin. Nah nanti outputnya adalah ya udah kita jadi tahu nih problem yang tepat dan worth buat di solve tuh seperti ini gitu. Ya sama itu sih paling tipsnya adalah dikaitin ke OKR gitu. Jadi kita bayangin ada workshop gitu ya, gue nge-facilitate workshop untuk nentuin problem mana yang mau di solve. Nah kita bikin namanya workshop potential business matrix impact gitu. Jadi list of items kita coba identify nih secara matrix. Jadi kita biasanya pakai si HEART framework itu yang dari Google, happiness, engagement, apalagi acquisition, retention, task success gitu ya. Jadi intinya setiap item ini if kita kelarin, goals mana sih yang kita penuhin, goalsnya user yang mana yang kita penuhin, matrix bisnis mana yang bakal kita gerakin gitu. Jadi bisa juga dari situ atau bisa juga ya simply pakai kurva impact effort gitu ya. Pasti udah teman-teman udah pada tahu juga. Ya banyak sih sebenarnya jalannya gitu. Tapi intinya adalah know your time constraints gitu ya. Lo mesti tahu situasi dan kondisi lo, kapan lo bisa ngelakuin ideal pain point sizing, atau kapan lo ya harus quickly decide aja gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mantap. Udah banyak tuh ya bocoran-bocoran framework ya. Gue coba tulis di sini nih. Mudah-mudahan bisa jadi membantu untuk referensi. Oke, next ya. Pertanyaan lainnya, tips dan trik melihat opportunity. Jika berkenan boleh ceritakan Bang salah satu produk discovery yang dilakukan di Gojek paling memorable. Tips and trick buat lihat. Mau jawab yang mana nih? Gue jawab dulu deh, dua ini deh. Quickly aja. Tips and trick buat ngeliat opportunity menurut gue lo harus super curious sih. Satu, lo curious ke user lo. Kayak misalnya gue dulu di tim driver, tim gue Bani juga dulu sempat jadi PMD driver. Kita benar-benar
curious banget sama driver gitu. Kita join WhatsApp grupnya mereka, kita ketemu sama mereka regularly. Bahkan gue dulu awal-awal masuk Gojek, gue duduk bareng di sebuah taman gitu ya, kita bilangnya kopdar, jadi event kopdar ya Gojek, driver Gojek. Kita duduk bersila di satu pendopo di taman, terus mereka pada patungan beli gorengan gitu ya, terus beli kopi, terus kita duduk ngedengerin keluh kesahnya mereka gitu. Kalau lo nggak curious, menurut gue akan susah tuh. Lo nggak akan punya determinasi buat ngelihat opportunity gitu. Karena opportunity bisa lo temuin kalau lo temuin masalah gitu. Jadi menurut gue yang pertama benar-benar lo mesti curious. Kalau lo nggak punya kesempatan untuk ketemu usernya, ya lo harus curious buat tanya sama yang tahu sih masalah itu. Misalnya kayak lu kenalan sama tim sales, tim CS, tim bisnis, lu tanya-tanya, user kita kayak gimana sih sebenarnya, user kita kayak gimana? Lu tanya ke tim research, lu ada study nggak sih tentang tentang user kita kayak gimana dan seterusnya gitu. Jadi that's my number one tips gitu ya, supaya bisa lu convert jadi opportunity. Nah, product discovery yang paling memorable, gue ambil contoh tentang accessibility. Ini gue sering ceritain juga di kelas Instant Design. Intinya, ini memorable karena menurut gue kita udah bikin impact untuk yang secara numbers itu usernya kecil gitu ya. Jadi gue waktu itu kerja di tim driver platform, kita doing something buat driver tunarungu gitu. Kalau lo secara gitu ya kan biasanya PM atau orang bisnis atau leadership kayak lu mau ngelakuin ini untuk berapa persen of user gitu, biasanya lu di challenge kayak gitu ya, kayak kalau lu cuma bilang ya cuma buat tunarungu sih paling 1.000-2.000 gitu ya di Jabodetabek, tapi kita percaya bahwa ini penting karena kalau lu ngomongin quantity ya nggak bakal jadi penting gitu, tapi kalau lu ngomongin secara lu care buat user lu, nah ini menurut gue salah satu contoh yang bisa gue memorable buat gue. Jadi waktu itu ada orang tunanetra gitu ya, nge-review Gojek app di YouTube, terus mereka bilang ini nggak enak banget nih dipakai orang buta nih, orang tunanetra si produknya Gojek gitu. Terus di situ kita kayak wah kepancing gitu kan, akhirnya kita kontak beliau, kita ngobrol gitu. Nah, itu di sisi user. Tapi karena gue waktu itu ada di tim driver, gue dan tim curious gitu kan, kayak, iya juga ya, apakah ada orang difabel lain orang difabel juga di driver gitu kan. Nah, kita reach out ke tim region, ke tim sales, kita tanya bahwa ada nggak sih driver-driver yang punya kekurangan gitu, punya disabilitas. Terus yang paling banyak keluar adalah ada bang gitu, driver tunarungu, which is driver tuli dan nggak bisa ngomong gitu kan. Wah menarik gitu, akhirnya kita conduct research, kita bikin tim, dan ini di luar kerjaan yang di luar OKR gitu ya, tapi kita lakuin like side job gitu ya, tanda kutip, tapi karena emang kita curious banget. Jadi kita ngobrol sama driver tunarungu, kita understand mereka tuh strugglingnya apa, dan kita coba mapping gitu ya, dari journey pas dia mulai daftar Gojek, sampai dia ambil orderan di Gojek, sampai dia dapat uang dari Gojek dan seterusnya, itu apa sih pain points-nya di setiap journey itu gitu. Jadi ini salah satu tips juga untuk product discovery, menurut gua kita harus melayout complete user journey gitu, supaya lo ngelihatnya nggak cuman driver tunarungu punya masalah, no, tapi driver tunarungu punya masalah di fase registrasi, dia punya masalah di fase onboarding. Jadi lo bayangin dia registrasi terus harus nelpon customer service tapi nggak bisa ngomong gimana gitu kan, atau dia datang ke meja registrasi di kantor Kemang Gojek tapi dia nggak tahu gue harus kemana nih gitu, gue ngomong juga komunikasi nggak bisa gitu. Terus setelah dia udah berhasil onboarded registrasi, dia ngambil order, apa nih masalahnya dia di journey ngambil order itu gitu. Dan itu yang salah satu yang kita solve juga, gimana caranya dia komunikasi lebih lancar dengan customer Gojek gitu kan. Ya udah, singkat cerita kita doing research, kita tahu jumlah driver tunarungu berapa, kita tahu pain points dan needs-nya mereka apa, sehingga kita ngide bisa nih ada 2 yang kita tackle. Satu, based on masalah, banyak banget driver tunarungu itu di cancel
gara-gara customer-nya nggak tahu kalau dia itu tunarungu gitu. Jadi pas datang tunarungu kok nggak ngomong nih gitu kan, gue takut gue cancel gitu. Jadi itu dari segi business metrics order jadi berkurang gitu kan. Terus yang kedua, pas dia udah on the ride with the customer, dia susah komunikasinya gitu kan. Mau bilang belok tuh gimana, mau lurus tuh gimana gitu. Nah, yang solusi yang akhirnya kita doing design sprint gitu ya. Design sprint ya just a fancy name buat ideation sebenarnya. Jadi intinya ya lu ideation aja, lu udah tahu masalahnya dan lu ideate gitu, lu sketching, lu gambar-gambar, terus pilih solusi yang paling oke. Nah, 2 solusinya waktu itu, 1 kita kirim automated message buat si customer kalau dia dapat driver tunarungu gitu. Jadi pas dapat driver tunarungu, kita somehow flag di technicality-nya kita flag, terus kita kirim automated message ke customer bahwa drivernya tunarungu nih, harap bersabar, tapi jangan khawatir, mereka juga bisa ngejalanin order lu dengan baik, ya kan? Itu ngurangin cancellation rate, okay? So that's actually impacting the business objectives. Yang kedua, pas during on the ride, kita bikin physical patch gitu di jaket. Jadi di belakangnya kita tulis kalau lo mau belok kanan, tepuk pundak bapak atau ibunya 20 meter sebelum lo mau belok. Pundak kanan 2 kali, pundak kiri 2 kali. Kalau lo mau stop yang tengah gitu. Kalau lo mau muter ya lo pakai isyarat muter. Jadi kita ngajarin bahasa isyarat juga ke customer. Nah, itu impactful banget menurut gua karena walaupun set of user yang kita solve ini kecil banget dari segi jumlah gitu ya, tapi dari segi impact gitu ya, dari segi karena waktu itu ketua komunitas tunarungu sampai bikin kita video gitu, dan lu bisa bayangin videonya silent. Jadi pas kita tim yang ngelihat gitu ya, di share sama tim regional, Mas ada feedbacknya dari tim tunarungu, terus pas kita dengerin, kok nggak ada suaranya, oh iya ya beliau tunarungu gitu ya, tapi pakai bahasa isyarat terus diterjemahin pakai subtitle. Intinya dia bilang makasih banget untuk fitur yang tadi, bahwa ngasih tahu bahwa driver ini tunarungu, sama patch tadi yang di belakang. Nah itu sampai itu masuk ke showcase company town hall gitu. Sebenarnya kalau lo misalnya gue as a product team atau design team izin dulu gitu ya, kayak ke stakeholders bahwa kita mau bikin gini nih, boleh nggak gitu. Most likely bakal di prioritize karena paling usernya berapa sih tunarungu gitu kan gitu. Gue bukannya bilang orang jahat ya, tapi maksudnya banyak prioritas lain yang bisa lebih diprioritaskan gitu kan. Cuman karena lu curious, karena lu benar-benar sepenuh hati mau bantu orang tunarungu gitu ya lu do it on your extra time gitu kan. Tapi once hasilnya ada dan ternyata sampai ke telinga leadership, kita diundang buat present di company town hall gitu, dan orang-orang kayak gila keren gitu kan. Tapi gue tahu banget pas awal misalnya gue kasih tahu orang-orang kita mau ngerjain ini, pasti nggak akan dipandang dua belah mata gitu kan. Jadi intinya itu sih ya paling memorable buat gue. Thank you pertanyaannya. Lanjut. Bagus nih. Ayo ambil tisu dulu guys. Ini luar biasa loh ceritanya. Gue nambahin dikit ya Bang. Tadi gue sempat cerita juga di chat. Gue jadi inget dulu pas di driver tuh kita eksperimen untuk bikin release note gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman inget atau teman-teman tahu ya, di Gojek tuh sekarang kan release note-nya suka bikin orang pengen ngepost atau reshare di sosial media. Itu awalnya kita eksperimen di driver gitu. Waktu itu gue sama Gali. Jadi kita coba yuk ini bikin release note yang nggak kaku gitu kan. Nih udah ada beberapa company di luar yang coba nerapin gitu. Kita sempat lihat Pinterest, sempat lihat Slack, bahkan waktu itu salah satu benchmark kita Traveloka sih. Nah mereka udah nerapin itu duluan. Terus kita coba bikin release note yang memang pendekatannya tuh kayak temen nongkrongnya abang-abang Gojek gitu. Jadi kita coba pakai bahasa-bahasa yang biasa diobrolin sama mereka, terus coba angkat anekdot-anekdot yang ada di tongkrongan mereka untuk taruh di release note gitu. Itu mungkin hal kecil sebenarnya teman-teman, cuman kalau misalkan teman-teman bisa
masuk mengambil hati customer lewat bener-bener di hatinya gitu. Jadi bisa sampai ke kedekatan secara gue sih ngebahasanya ini kedaerahan gitu, hyperlocalization. Kalau misalkan bisa sedekat sampai bisa nongkrong di sebelah mereka secara produk, diterjemahin melalui produk, itu kalau by number mungkin kecil kayak yang tadi udah diceritain sama Tri. Tapi efek setelahnya, resonansinya akan gede banget gitu. Itu bisa menimbulkan viral loop gitu. Jadi mereka, user-user kita bisa merasa, oh ini brandnya deket banget nih sama ini, sama kita sebagai user gitu. Analoginya gini, misalkan ada kita lihat orang stranger di jalan yang mereka buka obrolannya, misalkan ada satu anak mahasiswa, satu lagi misalkan bapak-bapak udah tua gitu ya, mereka complete stranger, terus tiba-tiba bapaknya mulai nanya gitu, asli mana dek? Terus si mahasiswanya jawab, oh saya asli Semarang gitu. Udah langsung mereka mulai ngomong bahasa Jawa dan akhirnya kedekatan itu terjadi gitu. Nah, level kedekatan itu yang harusnya kita bisa mulai pinter-pinter, bisa mulai banyak ngide untuk munculin itu di produk yang walaupun sifatnya kecil, tapi efek nantinya tuh viral loop-nya tuh bakal gede banget dan itu bakal naikin brand positioning dari produk yang kita bikin. Itu luar biasa banget sih efeknya. Ya, dan ngomongin efek gitu ya, kita nggak nyangka juga karena ya kita as a team ya simply emang mau solve masalah user kita aja gitu kan. Cuman alhamdulillah waktu itu sampai masuk ke inisiatif Zero Barriers-nya Gojek gitu. Jadi FYI di Gojek tuh ada tim sustainability namanya, dan goalnya adalah sustainable zero emissions, zero barrier, sama satu lagi gue lupa apa, itu by 2030 gitu kan. Dan itu global, dunia gitu. Jadi si case driver tadi itu masuk sebagai satu use case untuk zero barrier di sisi driver. Lu bayangin betapa simpelnya gitu ya, betapa simpelnya sebenarnya solusinya. Cuman itu berangkat dari benar-benar lu tadi curious dan lu benar-benar lu ngelakuin product discovery itu ya benar-benar not for the sake of product discovery aja, tapi benar-benar mau bantu solve masalah user lo gitu kan. Jadi penting menurut gue emphasizing on niat lo juga sih gitu. Kayak kalau niat lo cuman gue mau nyari-nyari project aja lah biar bagus nih performance review gue gitu kan, ya itu menurut gue nggak akan sama tuh hasilnya dengan yang lo lakuin kalau yang lo benar-benar curious dan pure lo mau solve masalah gitu kan. Nah itu masuk ke global initiative tuh, kalau lo bisa googling itu masuk ke go to level bahkan gitu kan. Bahkan si driver yang tadi Pak Filipus itu namanya, gue inget banget, dia dipanggil ke TV station buat ngejelasin dan dia ngebawa itu dengan bangganya, gue dikasih stiker ini sama Gojek, gue dikasih patch komunikasi bahasa isyarat ini sama Gojek gitu. Nah mungkin gue mau addressing Zulfikar Firdaus nih. Ini menurut gue penting banget karena kalau lo sebagai tim produk, sebagai tim research, sebagai tim design, doing product discovery dengan segala proses yang ideal dan oke banget gitu ya, tapi lo tidak punya grit untuk pitch these ideas, untuk terus nge-push sampai benar-benar ada yang bantu, ada yang on board buat ngerjain, nah itu juga jadi halfway gitu kan. Nah mungkin kita perlu ada sesi lain buat how to get buy-in gitu ya, tapi intinya itu penting banget lu sebagai, apalagi gue ngerasain sebagai desainer gitu ya, yang ya secara history kita nggak dapat sit at the table gitu kan, tapi kita as leadership now that's our goal gitu, dapetin sit at the table. Intinya apapun ideas yang lu believe impactful gitu, lu benar-benar harus push terus gitu. Gue ingat banget sih project accessibility ini berawal dari 2 orang, gue sama satu desainer. Terus kita kayak One Piece, pernah nonton One Piece gak sih? Kayak di kapal terus lu ketemu orang-orang yang on board sama ide lu, lama-lama kapal lu jadi besar. Jadi gue ketemu desainer, gue ketemu researcher, ketemu tim region, sampai gede, sampai sekarang akhirnya ada tim khusus accessibility gitu. Yang nggak cuma mikirin driver, user, ada yang mikirin merchant juga, nggak cuma mikirin tentang fitur-fitur tadi, tapi mikirin juga tentang screen reader dan seterusnya.
sampai ada tim ally kita bilangnya A11Y gitu. Jadi pengen emphasize di situ sih bahwa ada tips, ada trik-trik untuk lo benar-benar convince stakeholders, nge-pitch, terus gimana caranya lo onboard orang buat believe in what you believe gitu. Ya itu sih, cuma mau bilang gitu aja. Lanjut Ban. Mantap, ini udah lewat loh waktu ya, udah 23 Udah lewat ya? Sorry. Mungkin, emang nggak ada bisa ya. Satu pertanyaan deh dari teman-teman, silakan open mic duluan aja ya. Ayo, gue hitung nih. 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya. Ya udah, gimana Bang? Ada kata-kata penutup nggak? Ban, mau jawab yang paling banyaknya juga lu nggak nih Bang? Oh ya boleh deh. Yang proses kolaborasi nih. Proses kolaborasi ya. Gimana proses kolaborasi antara role PM, UI, UX, BA, Ya, Dev? intinya gue ceritain di Gojek aja ya, quickly aja. Kalau di Gojek ya tadi gue bilang biasanya kalau kita mau mulai semester itu ada top down initiatives atau tema gitu ya, tapi benar-benar sangat strategik. Nanti tim yang dari bawah kita doing bottom up proses initiatives. Nah itu biasanya kita mulai dari tadi tim research yang ngumpulin pain points dan seterusnya. Tapi sebenarnya di tim yang mature kita udah punya list of backlogs gitu sih. Jadi list of things to do, dan itu yang tadi gue bilang sumbernya bisa macam-macam, dari app reviews, dari customer service, dari past workshops, dari past studies dan seterusnya. Jadi yang kita lakukan adalah simply nge-prioritize list yang udah kita punya. Kalau kita udah punya listnya. Tapi kalau kita belum punya list of pain points yang kita mau solve, ya biasanya kita nge-discover dulu. Macam-macam, bisa bentuknya beberapa perwakilan tim ngobrol sama user kita, terus kita benar-benar nge-define tadi problem, nge-prioritize problem, terus ideas dan seterusnya. Jadi intinya nge-discover problem itu dengan segala tekniknya, interview, FGD, shadowing, dan seterusnya gitu ya. Terus kita punya listnya, nah listnya kita prioritize biasanya itu melibatkan perwakilan dari semua pihak gitu. Jadi dari engineer, karena engineer juga mesti ngitung gitu kan, kasarannya dia mesti tahu juga kayak seberapa gede nih si fitur ini, seberapa diinginkan produk ini ada gitu ya. Jadi dia mesti hadir di situ tuh. Engineering, terus ada tim desain, tim bisnis juga penting banget buat di situ, karena dia yang bisa hitung kayak oke nih kalau kita ngelakuin yang ini bisnis impact-nya akan ke sana gitu. Jadi si list itu di grooming sampai di trim sampai keluar lah. Biasanya kita ada satu objektif, biasanya maksimal 5 key results gitu ya. Jadi OKR satu objektif 5 key results. Di setiap key results kita biasanya maksimal 3 sampai 5 top initiatives gitu. Jadi top initiatif itu diambil dari yang tadi list tadi. Nah udah tuh kalau udah mulai semesternya ya udah mulai sprint planning, desainnya mulai gerak gitu, sketching, dan mulai proses development dan seterusnya. Ya kurang lebih gitu, Ban. Kalau penutup ya, ini langsung penutup apa gimana? Iya, udah beres. Udah beres ya, ya udah. Iya benar. Itu skill buy-in penting banget. Mau lu desainer kayak, mau lu PM kayak, sebenarnya itu yang penting sih, karena to be honest masalah udah banyak banget sih di company, dan udah pasti kita udah tahu masalahnya itu lagi gitu kan. Tapi dapetin buy-in ya penting. Nanti mungkin ya somehow kita ketemu gitu ya buat bahas tentang buy-in. Oke, penutup. Jangan bingung di framework proses gitu ya, karena banyak yang karena misalnya lu baru baca gitu ya, lu googling product discovery, keluar tuh macam-macam, ada lean startup, ada double diamond, ada design thinking, bahkan ada yang bilang salah reverse double diamond. Jadi kayak lu bakal overwhelmed gitu kan. Tapi try to understand the fundamentals aja sih gitu, karena gue juga semakin di Insan Design juga kita setiap Sabtu ngundang expert gitu ya buat sharing. Kalau gue lihat benang merahnya, mereka selalu bilang back to fundamental.
back to fundamentals. Jadi apa nih fundamentalnya yang tadi gue bilang, balik lagi kayak apa sih lu gini-gini tuh ngapain sih gitu. Ya kan ya lu coba bermanfaat buat orangnya lu mesti tahu dia siapa, kebiasaannya apa, dia maunya apa, dan lu mesti kaitkan juga sama goals-nya company lu mesti tahu tuh. Makanya kalau terutama desainer ya, tim produk mungkin lebih dekat gitu ya ke tim bisnis, ke leadership. Tapi designers itu menurut gue mesti masuk dan lu mesti understand istilah-istilah yang mereka sering bicarakan di kursi itu gitu. Revenue lah, growth lah, monthly transacting user lah, affordability lah, churn, istilah-istilah kayak gitu lu mesti paham, karena sebenarnya yang lo lakuin ya akan impacting itu juga. Cuman kalau gimana caranya lo dapat buy-in kalau lo nggak bisa nyambungin ke sana gitu. Jadi buat tadi ngomongin buy-in, lo bisa bilang bahwa gue punya ide ngubah halaman ini. Kalau ini berubah, CTR-nya itu bakal naik. Kalau CTR naik, completed orders kita bisa naik. Kalau completed orders kita naik, revenue kita bisa naik. Jadi kayak dia ngertinya di sisi revenue dan completed orders gitu kan, tapi lu ngertinya di sisi desain dan CTR. Nah somehow ya lu mesti sambungin gitu, karena kalau lu nggak sambungin ya gimana caranya lu bisa dapat buy-in. Jadi one of the tips of getting buy-ins is to learn the nature of orang yang mau lu dapetin buy-in gitu. Jadi gitu, jadi jangan kemakan framework, jangan kemakan jargon, pahami fundamentalnya, dan have curiosity dan have pure intent buat solve your users problem. Gitu paling Bang Bani. Luar biasa. Gue paling ini ya ngasih analogi dikit aja, mudah-mudahan nih nggak jadi anti climax. Intinya kalau pengen dapat buy-in, kita mesti ngomong dengan bahasa orang yang pengen kita hadepin sih. Jadi misalkan kita ngomong sama orang bisnis, ya kita ngomong pakai bahasa bisnis dengan hal-hal yang mereka peduliin gitu, number apa segala macam. Tapi kalau misalkan kita berusaha untuk ngomong sama orang bisnis tapi selalu ngomongin tentang user yang mereka believe kalau itu sebenarnya jumlahnya cuma sedikit, ya nggak bakal dapat buy-in-nya gitu. Jadi ya kalau bisa selalu sesuaikan juga dengan needs orang yang lawan bicara kita gitu aja sih. Ya udah, mudah-mudahan teman-teman ada 130 hadirin malam ini. Mudah-mudahan sesinya bermanfaat. Please share juga ke teman-teman yang lain yang ada di sosmed. Silakan di-share sesi ini, di foto, di tag gua, tag Tri, tag juga Insan Design. Jangan lupa juga follow Insan Design untuk event-event dan kelas-kelas desain berikutnya. Nanti akan ada announcement-nya di situ. Insya Allah nanti dikasih kemudahan juga, kita akan ketemu lagi di 2 minggu lagi ya. Dan seperti biasa nanti untuk topik berikutnya akan gue buka voting di grup. Semoga sesinya bermanfaat teman-teman, dan jangan overthinking. Setelah ini silakan tidur terus mulai kerja lagi besok. Gitu ya. Lagi. Gitu aja. Sip. Thank you teman-teman. Bye. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya insya Allah. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Salam.